Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru dan dengarkan sampai akhir. Nah, melanjutkan video kemarin ya, part ke-7 ini pertempuran sudah dimulai. Mitsuki akhirnya melihat secara langsung Orochimaru muda saat konfrontasinya dengan Yamato dan Naruto dalam Kyuubi mode. Boruto Sarada untuk pertama kali melihat bagaimana wujud liar Naruto di mode Kurama itu. Sementara ini saya sendiri yang melihat reaksi Naruto dan juga Yamato itu akan dikejutkan dengan teknik Mitsuki Sage modenya. Apa yang ditampilkan pada pertempuran ini benar-benar ngebuat Orochimaru terheran-heran tuh. Ternyata di luar prediksinya ya, Konoha memiliki shinobi yang mirip sekali tekniknya dengan dirinya sekarang ini. Namun Orochimaru sepertinya sadar akan sesuatu. Di tengah kejadian ini ada Otsutsuki yang bersuara lirih dari balik tubuh Boruto. Siapakah dia? Apakah Momoshiki atau bahkan Otsutsuki lain dari planet Pandora? Segalanya kian menarik lagi. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga 2 Blue Vortex series time travel perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer ya, di video ini konteksnya hanya cerita fanfiction ya, jadi tidak berpatokan pada manga resmi. Oke, jelas ya, cerita ini hanya hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silakan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu pada paradoxical time travel era Boruto masuk ke dunia Naruto ini. Yuk kita mulai aja ceritanya. Cerita kali ini kita adaptasi dari Naruto Shippuden episode 39 sampai 44 awal, dimana kejadiannya benar-benar merusak realita dunia shinobi. Yamato yang sudah berada dalam boneka Hiruko akhirnya sudah berada di jembatan Tenji. Seorang informan yang ditunggu ternyata adalah Yaksi Kabuto. Jelas Naruto kaget takkan seperti hal itu. Boruto melihat reaksinya di sini nih. Percakapan antara Yamato dan Kabuto itu berakhir dengan buntu ya, karena tiba-tiba pria yang paling ditakuti itu datang, yakni Orochimaru. Inilah momen untuk pertama kali Mitsuki juga kaget pula bagaimana berbahaya dan cepatnya pergerakan ayahnya di masa muda. Sarada lantas melanjutkan, Mitsuki, dia ternyata semengerikan ini. Boruto lantas merespon, tetap fokus, kita awasi dia sekarang. Kau yang akan bertindak melawannya nanti karena teknik dan juga hubunganmu dengannya di masa depan, Mitsuki. Di sini tiba-tiba Orochimaru bilang, Yamato, mengapa kau tak memanggil 3 tikus di belakangmu itu? Lantas disinilah Naruto, Sai dan Sakura akhirnya muncul dalam tim pertama. Nah di sini ya teman-teman, sebagai tim pertama ternyata sesuai dugaan, amarah Naruto tuh ngebuatnya tak terkendali. Dia itu lantas melabrak Orochimaru ya, dan nampaknya cakra Kyuubi ekor 1 itu sudah muncul. Mereka semua mengawasi cakra itu benar-benar besar dan dirasakan oleh semuanya. Dan gelar akhirnya Naruto melawan Orochimaru secara langsung. Pertempuran ini bahkan merusak area di sekitarnya loh. Masalahnya adalah Orochimaru ini abadi. Dia diserang berapa kali pun bisa melakukan regenerasi pula. Di sini semua orang mulai mengkhawatirkan kondisi Naruto itu karena dalam mode Kyuubi yang makin bertambah ekornya itu, dia bahkan mengeluarkan bom mini Bijudama dan lesahan itu mengarah kencang pada Sang Sanin. Beruntungnya cuy, Sang Sanin itu melakukan teknik penghalang Uchiose Sanjura Somon. Ledakan benar-benar terjadi di areanya. Pertempuran sudah tak terkendali, bahkan amarah Naruto dalam Kyuubi mode itu hampir melukai Sakura loh. Yamato dan Sai juga sedang berpencar. Kapten Yamato menggunakan Mokuton Bunshin untuk mengawasi pertempuran, sementara Sai sudah pergi dari tadi untuk mendekati Orochimaru dengan tekniknya. Mulai dari sinilah tim kedua digunakan. Mitsuki lantas melesat di sana diikuti Boruto dan juga Sarada. Yamato merasakan kehadirannya. Di sinilah ada 2 hal yang akan ngebuat Yamato itu terkesan. Nah pertama, saat pertempuran Naruto sedang berlangsung itu ya, tiba-tiba 2 sosok datang di tengah-tengah pertarungan itu meninggalkan Sarada. Orochimaru lantas bilang, hura, siapa lagi ya ikut serta dalam pertempuran menarik ini? Boruto dan Mitsuki memandangi keduanya, baik Naruto maupun Orochimaru. Disinilah Boruto mulai melangkah mendekati ke arah Naruto dalam mode Kyuubi tersebut.
Betapa kagetnya nakama, baik saya atau bahkan Yamato ini nih. Boruto ini tampak tenang sekali melangkah ke arah Kyuubi dan angin serasa muncul di sekitar tubuhnya kan. Orochimaru dan Kabuto juga menyaksikan itu. Tiba-tiba Uzuiko Vortex dikeluarkan. Kyuubi itu terdorong ke belakang menjauh dari area pertempuran, lalu mendekati lokasi di mana Kapten Yamato yang asli sedang bersama Sakura itu loh. Ini kali pertama Orochimaru penasaran, siapa orang itu? Ini pertama kali aku belum mengenali sosok sepertinya. Tapi dari tekniknya itu mirip sekali dengan variasi Rasengan kan? Saat Orochimaru menjalarkan lidahnya tanda sebuah ketertarikan ya, Mitsuki malah berjalan serius ke arah sang Sanin. Dia sambil berkata, jadi kau yang namanya Orochimaru ya? Aku penasaran kekuatanmu sewaktu masih muda ini. Di sini Orochimaru waspada dan berkata, sebaiknya kau pilih diksi yang tepat untuk menyebutkan namaku itu, atau aku akan membunuhmu. Tiba-tiba Orochimaru sudah melesatkan pedang Kusanagi ke arah Mitsuki ya. Dengan santainya dia menghilang dan berada di belakang Orochimaru tersebut. Futon Rebuso. Orochimaru terbang menghindar kemudian menatapnya dengan serius. Siapa orang ini? Kekuatan anginnya mirip dengan yang aku miliki. Kabuto yang juga terkejut ternyata ada kejutan lain dalam pertempuran ini. Saat itulah Orochimaru melupakan sejenak Kyuubi karena ada pengganggu yang datang. Seiranjazu. Ular-ular Orochimaru dikeluarkan untuk menyerang Mitsuki secara langsung. Di sini ya dengan raut wajah serius Mitsuki akhirnya mengaktifkan aura ular hijau yang menyelimuti tubuhnya. Betapa kaget shocknya nih Orochimaru dengan energi itu. Masakah bukankah ini energi alam? Tiba-tiba Zenin Mode activated. Mitsuki beneran membuka kemampuan Sage Mode di hadapan Orochimaru. Ada keanehan di sini. Orochimaru yang tersenyum seakan-akan mengakui bahwa lawan di hadapannya tak sembarangan. Dia sempat berkata, bagaimana kau memiliki teknik ular seperti ini anak muda? Mitsuki tak menjawab lantas melesat menyerang Orochimaru itu ya. Jelas di sini Orochimaru juga menghadapinya. Serangan demi serangan terjadi di antara keduanya. Seiyajazu. Mitsuki melancarkan teknik ular. Apa dia memiliki teknik mirip denganku pula? Belum berhenti sampai di situ cuy. Mitsuki lantas membelah diri saat Orochimaru melesat ke atas. Kuchiyose ular benar-benar dilepaskan sekarang ini. Kabuto aja bahkan tak percaya. Siapa orang ini? Kekuatan itu sama persis dengan Orochimaru. Bahkan bisa dibilang dalam beberapa hal dia mengunggulinya. Orang ini memiliki sesuatu yang diinginkan Orochimaru sejak dahulu. Sage Mode alam. Orochimaru yang terlihat terdesak itu tiba-tiba Kuchiyose Sanjura Somon dikeluarkan lagi itu. Cycle itu dikeluarkan untuk kedua kalinya. Akhirnya Mitsuki melesat menyerang ke arah sebaliknya. Raiton Hebi Mikazuchi. Gelar petir besar menyambar Orochimaru dan juga terkapar. Tiba-tiba aja dia mengkloning dirinya dan menyerang Mitsuki dari titik butanya. Inilah pertempuran yang sengit nih. Di sini Mitsuki berkata yang akhirnya akan membuat Orochimaru tertarik dengan orang ini. Senang merasakan bertempur denganmu sewaktu muda di masa sekarang, Orochimaru. Nah, kata di masa sekarang itu ngebuat Orochimaru berpikiran loh, apakah kedua orang yang datang itu tadi dari masa depan? Apakah sebenarnya time travel ini ada di dunia sekarang pula? Orochimaru lantas mundur sejenak. Dia merasakan sesuatu yang menakjubkan dari orang ini dan serasa dia melihat sendiri bahwa dia adalah versi sempurna dari semua kekuatannya. Ini kali kedua ya teman-teman selain Jiraiya yang merasakan keanehan pada Boruto dan kayak mengetahui ya bahwa Boruto itu berasal dari dimensi lebih baru atau dunia beberapa puluh tahun dari era sekarang ini lebih maju. Orochimaru juga merasakannya. Panel kemudian berpindah pada Naruto yang sekarang sudah berada di sisi Yamato. Disinilah Boruto kemudian berkata, Kapten Yamato, sebaiknya sekarang kita kembalikan dia dalam wujud normalnya. Nah, Yamato juga setuju ya, lantas menggunakan tekniknya lagi, Mokuton menekan cakra Kyuubi. Yamato kemudian melesat ke arah Naruto di mode ekor keempat itu. Teknik segel-segel Mokuton yang dia tempelkan ke Liontin Shodai Hokage itu disambungkan dengan benang-benang cakra. Disinilah Yamato melapisi keamanannya dengan menggunakan Mokuton lagi di sekitar Naruto itu ya. Proses ini benar-benar melelahkan. Yamato ini sebenarnya butuh beberapa waktu loh. Lantas Boruto itu kemudian menekan tubuh Yamato, itu serasa menambahkan singularitas cakranya. Nah, betapa terkejutnya ya cuy, Naruto itu pulih sepenuhnya. Namun dia yang pingsan itu kemudian dibantu oleh Sakura dalam proses menyembuhkan luka-luka bakarnya.
Nah, di sini Yamato kemudian berkata, "Boruto, siapa sebenarnya kau ini? Bagaimana kau bisa melakukan ini dengan santainya, dimana aku sendiri tak mampu melakukan sendirian? Itu tadi teknik apa yang kau gunakan untuk ngebawanya kemari?" Nah, Boruto kemudian berkata, "Kapten Yamato, aku memiliki variasi teknik kembangan Rasengan." Apa? Betapa terkejutnya nih. Kau ini apa hubunganmu dengan Yondai Namikaze Minato? Dia Boruto hanya tersenyum dan menambahkan, teknik yang aku gunakan itu adalah Uzuiko Vortex, kemampuan yang dihasilkan dari rotasi cakra pada sebuah planet. Aku bisa melakukannya dengan sangat mahir, bahkan di tingkatan maksimum kekuatan itu bisa kugunakan sebagai serangan perusak. Yamato yang benar-benar terkesan itu lantas berterima kasih pada Boruto dan menunggu momen Boruto mengatakan kebenaran jujur tentang dirinya dan asal usulnya ya. Dia lantas berkata lagi, "Lalu bagaimana dengan Mitsuki? Aku melihat dengan Bushinku itu, dia melakukan teknik luar biasa dengan Sage Mudi kan? Ini jelas-jelas di luar prediksiku. Aku pikir hanya Jiraiya sama yang bisa melakukan teknik energi alam seperti ini. Ternyata rekanmu Mitsuki itu benar-benar luar biasa. Kalian benar-benar membuatku terkesan. Aku juga mendengarkan informasi bahwa kemarin itu Sarada menggunakan Mangekyo kan? Kalian itu benar-benar mengesankan di ukuran muda seperti ini. Yang aku herankan lagi bahwa kekuatan Mitsuki itu mirip sekali dengan Orochimaru. Asaka, apa jangan-jangan kalian itu terhubung pada Orochimaru yang sebenarnya?" Boruto itu malah tertawa dan berkata, "Kau itu terlalu mendalami akan sebuah masalah ya, Kapten Yamato. Tapi memang benar Mitsuki itu luar biasa dan itulah kenapa dia adalah rivalku kan? Pertempurannya melawan Orochimaru adalah menguji sebatas mana, sedekat apa jangkauannya dengan Orochimaru di masa badannya sekarang ini sebagai sosok villain. Itulah yang dia inginkan." Nah, panel lantas memperlihatkan kondisi lagi di mana Mitsuki terlihat kelelahan ya dengan momen pertempuran ini, sementara Orochimaru juga kehabisan cakra, tubuhnya menolak bertarung lagi karena mencapai batas. Ya, Orochimaru lantas mengatakan, "Kau benar-benar merepotkanku. Aku terkesan dengan kemampuanmu yang begitu mirip dengan milikku itu, anak muda. Kita cukupkan pertempuran kali ini. Oh iya, aku akan mengingat namamu dan mungkin mendalaminya lagi. Sebutkan siapa namamu di sini." Di sini dia terdiam dan lantas mengucapkan perkenalkan, "Namaku adalah Mitsuki dan salam kenal Orochimaru." Dia sang sanin lantas tersenyum kemudian menghilang di tempat itu. Orochimaru tiba-tiba muncul di area berbeda ya, di mana dia juga kaget ada sosok yang ternyata mengikutinya. Ternyata itu adalah Silo. Dia yang memberikan informasi dari Danzo untuknya. Saat itu saya dijaga oleh Kabuto ya. Namun karena Orochimaru sudah ngebaca pesan dan surat itu, dia ngebawa saya pergi ke markas bersama dengan Kabuto. Di sisi lain itu, saat mereka sudah berkumpul kembali ya, Boruto ingin mendekati Naruto dan tiba-tiba suasana serasa ngebaku. Time freeze terjadi di era sekarang. Boruto mendengarkan sosok di dalam dirinya berkata, "Sungguh menarik ikut menyaksikan pertarungan di dalam fase time travel ini ya, Boruto." Dia lantas Boruto itu merespon lirik, "Momoshiki Otsutsuki, kau selalu saja menjadi penghalangku kan?" Nah, ceritanya selesai sampai di situ nakama. Episode-episode ke depan bakalan lebih seru lagi kan? Itulah tadi ya pembahasan menarik dari alur cerita time travel kali ini nakama. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita antusias ya memberikan alur Boruto Naruto ini paling menggelerat di channel Saga Boruto Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.